Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi dengan simbol semangka yang selama ini dipakai untuk melambangkan perlawanan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tapi tahukah teman-teman semua sekalian bahwa ada simbol yang lebih ancient, simbol yang lebih berakar pada saudara-saudara kita di Palestina untuk melambangkan mereka, yaitu adalah pohon zaitun. Pohon zaitun adalah pohon yang sangat berarti bagi orang-orang yang ada di Palestina. Mengapa? Karena pohon ini memang mereka rasa menjadi bagian daripada hidup mereka. Pohon zaitun adalah budaya mereka, pohon zaitun adalah sejarah mereka, pohon zaitun adalah identitas mereka. Maka tidak heran, selain dikenal oleh dunia sebagai pohon perdamaian, lambang perdamaian, maka pohon zaitun juga dikenal dalam banyak sekali motif-motif yang kita lihat dalam kain-kain Palestina. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah memilih simbol pohon zaitun untuk mengarahkan pandangan Rasulullah SAW untuk memperhatikan Baitul Maqdis. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, "Wattini wazzaitun." Ketika Rasulullah masih berada di Mekah, Allah panggil Rasulullah dan kaum muslimin untuk memperhatikan Baitul Maqdis. Inilah pertama kalinya Allah meminta Rasulullah untuk memperhatikan Baitul Maqdis lewat simbol zaitun. Dan wajar pula ketika sampai saat ini ketika dijajah oleh Israel pun, orang-orang Palestina yang ada di tepi barat sungai Yordan ataupun di Gaza, mereka senantiasa menanam pohon zaitun. Dicatat tidak kurang daripada 10 juta pohon zaitun mereka tanam, walaupun dalam keadaan terjajah. Ada pula pohon-pohon itu diwarisi daripada orang-orang tua mereka, yang usianya puluhan tahun, ada usianya ratusan tahun, tapi yang jelas pohon zaitun ini menjadi salah satu penghasilan utama mereka. Pohon ini tidak bisa cepat besar, ya, dia minimal memerlukan waktu 15-20 tahunan untuk bisa berbuah. Tapi sekali berbuah, dia bisa berbuah bahkan sampai ratusan atau ribuan tahun. Karena teman-teman sekalian, potensi pohon zaitun di Palestina ini sangat luar biasa. Dan tercatat dalam satu laporan dari tahun 1967 sampai 2013 saja, penjajah Israel ini merusak sekitar 800.000 pohon zaitun. Ada yang dibakar di depan pemiliknya, ada yang ditebang, ada yang dicabut, ada yang dihancurkan. Pokoknya mereka merusak tidak kurang daripada 800.000. Itu hanya dalam rentang waktu 1967 sampai dengan 2013. Sehingga mengakibatkan kerugian daripada petani-petani Palestina ini sekitar 180 miliar per tahunnya. Pohon zaitun bagi orang-orang Palestina, dia itu tidak hanya sebagai sebuah simbol perdamaian, dia tidak hanya sebagai sebuah tempat menggantungkan hidup, dia tidak hanya sebagai sebuah pohon saja yang menghasilkan makanan, tapi itu adalah identitas dan akar sejarah mereka. Karena itu wajarlah ketika Allah memilih kata-kata "Wattini wazzaitun", terkhusus pada pohon zaitun untuk mengarahkan pandangan kita ke Baitul Maqdis. Karena ini adalah pohon lambang kebaikan bagi orang-orang Palestina. Maka ketika orang-orang Israel datang ke sana, mereka terkhusus menyasar pada pohon-pohon zaitun ini. Pertanyaan saya teman-teman sekalian, cukup sederhana. Mungkinkah orang-orang yang benar-benar merasa bahwa dia adalah asli penduduk setempat, asli orang lokal, maka dia berbuat kerusakan dengan cara menghancurkan pohon-pohon yang justru menjadi identitas daripada tempat tersebut? Jawabannya tentu saja tidak. Karena itulah dari sisi ini pun kita bisa belajar daripada pohon-pohon zaitun yang terzolimi itu. Pohon-pohon zaitun yang hancur itu, bahwasanya penduduk asli yang ada di situ yang penuh cinta dengan negerinya tidak akan pernah menghancurkan, tidak akan pernah merusak negerinya sendiri, termasuk tidak akan pernah merusak pohon warisannya, yaitu adalah pohon zaitun.